kabar pemirsa? Jumpa lagi dalam acara mingguan dunia kita produksi VOA bersama saya Aryatna Budianto dan saya Rifan Dwi Astono, dan kali ini kami membawakannya dari satu tempat yang spesial karena kita mau merayakan juga tahun baru Imlek. Kita ada di Eden Center di Virginia. Eden Center ini merupakan sebuah pusat perbelanjaan atau pertokoan yang isinya sekitar 120-an restoran dan juga toko-toko. Betul. Khas nuansa Vietnam. Betul. Dan ini merupakan shopping mall bernuansa Vietnam yang terbesar di kawasan Pantai Timur, Amerika Utara. Benar, tapi kita belum menyapa teman-teman kita yang merayakan Imlek di Indonesia. Oh iya, selamat Imlek. Yes. Shenen Kuaile. Kongsi Faca. Ya, kongsi. Kita awali episode minggu ini dengan liputan tentang Imlek juga. Betul, kita pengen tahu sebetulnya di tengah pandemi kayak gini kan sebetulnya suasana tuh jadi semakin berasa sepinya karena terbatas segala sesuatunya. Nah, kira-kira perayaan Imlek di tengah pandemi di Amerika Serikat itu kayak gimana ya, Nek? Tahun ini pasti sepi banget ya, soalnya di San Francisco tuh karena masa pandemi ini, jadi semua orang kerjanya dari rumah. Even di Chinatown yang tadinya kalau jalan aja susah, jalan kaki aja susah, itu sepi sekali sekarang. Imlek memang dirasakan berbeda tahun ini. Menurut Febri Arnold, pemilik restoran Kirimachi Ramen yang sudah tinggal di San Francisco selama 24 tahun, kawasan pecinan yang biasanya ramai oleh mereka yang berbelanja keperluan Imlek kini sepi. Ini juga dirasakan oleh Awang, pemilik restoran Awang Kitchen di Elmhurst, New York, yang sudah tinggal di Amerika selama 20 tahun. Ya beda, kalau sebelum pandemi masih ada rasa perayaannya gitu, kita ngerasain kalau ke Chinatown, ke Plaza. Walau tak semeriah tahun-tahun sebelumnya, mempertahankan tradisi Imlek tetap dilakukan para diaspora ini. Ya kita sebagai orang keturunan ya harus wajib gitu menjaga tradisi, cuman ya hal-hal yang mengenai Imlek aja kayak pembagian angpau gitu kan, pakai baju merah. Ini juga yang dilakukan Mingliarti Cahyana, dokter yang sudah 23 tahun menetap di Amerika. Yang berbeda tahun ini, Ming dan keluarga tidak merayakan Imlek bersama teman-temannya. Tentu kita tetap harus menjaga social distancing ya. Kumpul-kumpul makan-makan itu sesuatu yang paling riskan. Jadi maksudnya tetap ya keluarga inti. Kalau misalnya untuk bersilaturahmi ke keluarga-keluarga lain, kayak gitu mungkin sebaiknya tidak dijalankan dahulu. Tapi ia tetap akan membuat menu tradisi Yusheng untuk disantap bersama keluarga. Yusheng itu prosperity toast berasal dari kata itu ikan. Yusheng itu bisa dibilang seperti raw, mentah gitu, tapi Yusheng juga bisa untuk naik kayak gitu. Kata lainnya itu naik. Itu homofonnya itu juga bahwa berlimpah naik kayak gitu. Dia kan kasih lobak hijau kayak gitu ya, atau bawang daun hijau, pokoknya yang hijau-hijau gitu. Itu Qingchun Meili, berarti udah awet muda, ganteng, cantik kayak gitu. Sementara bagi Febri dan Awang yang merasakan dampak pandemi bagi bisnisnya, tahun kerbau diharapkan akan membawa perbaikan. Kita akan berusaha untuk kerja lebih giat dan semoga keadaannya juga membaik. Dari Washington DC dan New York, VOA. Tahun baru Imlek gitu kan, orang-orang pada mudik ke kampung halaman, travel dari satu negara ke negara lain, bahkan karena kan warga dunia diaspora Tionghoa ini banyak di mana-mana. Mungkin tahun ini harus ditahan dulu, tapi juga selain karena pandemi, mungkin juga karena agak bingung gimana caranya untuk membuktikan kalau kita aman masuk ke suatu negara. Kita udah aman atau kita udah divaksin. Nah, ini ada sebuah usulan untuk membuat semacam kartu vaksinasi global. Caranya adalah dengan aplikasi ponsel. Thank you. Proses vaksinasi COVID-19 di Amerika Serikat cukup simpel. Setelah isi formulir pendek tentang riwayat kesehatan, penerima vaksin mendapat sebuah kartu vaksinasi berupa kertas kecil dengan label vaksin yang ditulis tangan oleh tenaga medis. Sebagian guru di kawasan Washington DC dan sekitarnya telah menerima. She told me I can't lose it. I have to have it and I have to make sure I take it with me when I get my second dose. Kartu vaksinasi bukan hanya jadi pengingat bahwa dalam 3 minggu pemegangnya harus mendapat dosis kedua, tapi juga menjadi data cadangan dalam pencatatan elektronik vaksinasi nasional.
So everybody who gets a COVID-19 vaccine in the US, in the state that they're in, that information gets electronically put into the registry. Tapi ia yakin sertifikat vaksinasi bisa mudah dipalsukan. Li Chen ingin adanya sistem baru seperti yang sedang dipertimbangkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). I think there has to be validation. There has to be a way to validate that information, which is why I think having something that is digitally secure, which is what the smart certificate that WHO is looking at, is needed. WHO sendiri sudah memiliki sistem bernama Kartu Kuning yang berfungsi sebagai catatan resmi vaksinasi yang diperlukan untuk masuk negara-negara tertentu. Ini diharapkan bisa diterapkan untuk vaksinasi COVID-19. Asosiasi Internasional Transportasi Udara mengusulkan pendataan lewat aplikasi vaksinasi. Travel Pass is essentially an app which will be designed to be downloaded on a customer's phone, either directly from Apple iOS or Google Play for Android, or through an airline's app. And eventually that would allow a customer to be able to digitally identify themselves. Forum Ekonomi Internasional juga sedang mengembangkan paspor digital serupa bernama Common Pass. Aplikasi ini platform IBM untuk menyimpan semua data medis pengguna. So in the US, everybody is required to send the vaccination activities to the state. And the state keeps this information into a registry. And what we are working on now is connecting the platform to the registries, so we can also expose that information back to you. Namun aktivis HAM mengingatkan jangan mengandalkan aplikasi, karena tidak semua orang punya ponsel pintar. Connecting vaccination with the need to have an expensive smartphone doesn't serve civil liberties or civil rights purposes. Menurut pengembang, aplikasi harusnya sudah bisa berfungsi optimal pada akhir 2021. Namun pejabat pemerintah mengatakan semua bergantung pada seberapa cepat vaksinasi berlangsung di seluruh dunia dan kapan negara-negara akan membuka kembali perbatasannya. Dari Washington DC, VOA. Setelah yang satu ini kita bakal punya banyak cerita karena di akhir pekan yang sama ini selain Imlek kita juga merayakan yang namanya Valentine dan juga Hari Radio Sedunia. Hari Radio Sedunia, pokoknya rame banget. Jadi jangan kemana-mana pemirsa. Setelah yang satu ini kita akan kembali tetap di Dunia Kita. Kawasan pecinan di Brooklyn, New York yang biasa meriah menyambut Imlek kini lebih sepi. Pandemi memang belum usai dan menghambat banyak hal, tapi semoga ada peruntungan yang lebih baik di tahun kerbau ini. Sementara ini, jangan kumpul dalam jumlah besar dan rayakan di rumah saja. Serta jangan lupa pakai masker untuk jaga diri dan lingkungan kita. Semoga selalu sehat dan semuanya dimudahkan. Selamat Hari Imlek dari tim VOA di kota New York dan Washington DC. 新年快乐，恭喜发财。 Masih dalam Dunia Kita produksi VOA dan Rifan dan saya masih berada di kawasan Eden Center. Betul. Ini pertokoan yang udah dibangun dari tahun 60-an tapi mulai dipenuhi oleh imigran Vietnam. Betul. Pada tahun 1984. Betul sekali. Nah tadi kita sempat nyinggung di segmen yang sebelumnya bahwa kita mau merayakan juga selain yang namanya Tahun Baru Imlek, tapi juga Hari Radio Sedunia. Hari Radio Sedunia yang jatuh 13 Februari. Selamat Hari Radio, Rifan. Selamat Hari Radio. Nah, kebetulan Rifan dan saya ini punya background yang hampir-hampir sama, yaitu sama-sama pernah kerja di radio. Kami anak radio. Ya, anak radio. Ya kan? Ini jadi memang menjadi sesuatu yang istimewa gitu dengan Betul. Hari Radio Sedunia ini. Apalagi ketika banyak orang yang bilang bahwa radio mah udah jadi media atau industri yang usang. Gitu. Ternyata Sejak kalah. Enggak juga. Apalagi juga. dengan perkembangan teknologi sekarang, radio itu semacam menemukan nyawa baru bentuk istilahnya. baru, Betul. ya, gairah baru. Betul. Apalagi dengan bantuan teknologi digital.
Lebih dari 2,5 juta mobil di India dilengkapi perangkat Digital Radio Mondial atau DRM yang menggunakan gelombang sedang dan pendek untuk menjangkau seluruh dunia lewat transmisi AM dan SW sehingga siaran dari India misalnya bisa didengar di Brazil. DRM juga bisa dipancarluaskan lewat frekuensi tinggi yang digunakan stasiun radio FM. Dengan kualitas audio lebih tinggi dan berbagai program secara bersamaan. You have at least 3 channels instead of 1, or 3 programs instead of 1, 3 stations. Seperti layaknya gelombang pendek, DRM bisa menjangkau kawasan lebih luas, tapi kualitas audionya jauh lebih mulus dan jelas dibanding siaran gelombang pendek biasa. Berbagai media global seperti BBC di Inggris atau US Agency for Global Media di Amerika Serikat, organisasi induk VOA, menggunakan format DRM. Kini, Tiongkok merupakan negara pengguna DRM terbesar di dunia. And so when it comes to communication, especially getting into areas where we don't have the internet connections, this is the way to go. Jangkauan luas dengan membutuhkan listrik rendah dan kemampuan penyimpanan data yang tinggi membuat DRM dinilai unggul dibandingkan berbagai metode digital lainnya. Tapi ada juga tantangan. Misalnya biaya konversi peralatan transmisi yang mahal membuat pengguna teknologi analog masih enggan beralih ke DRM. Namun sejalan turunnya harga, banyak yang melirik potensi DRM untuk menjangkau daerah terpencil tanpa koneksi internet. Radio Nasional Brazil menguji DRM di komunitas Amazon terpencil. Sementara sebuah lembaga amal menguji sistem yang menghubungkan ponsel-ponsel dengan pemancar penerima gelombang rendah digital, sehingga komunikasi tetap berjalan tanpa ada internet. People say, oh, radio is yesterday's platform. We are looking to the future. Well, the future is, as usual, very complicated. And it is a mixture of platforms. I don't think television killed the radio. I don't think that the internet killed television. Dan ia yakin DRM merupakan bagian dari masa depan. Dari Los Angeles, California, VOA. Wah, suasana Imleknya sangat terasa ini ya. Betul, ya. Nah, tadi kita bicara soal teknologi digital untuk radio. Betul. Bisa menjangkau kawasan yang luas sekali, tapi kualitas suaranya bagus. Jernih. Bagaimana dengan ini radio amatir? Walaupun memang udah dibilang hobi yang lama kuno, sekali, udah lama banget, tapi ya, sebetulnya ini masih tetap ada loh penggemar betul, setianya. Betul. Bahkan sekarang di tengah pandemi, ketika orang-orang kan nggak bisa ketemu satu sama lain, ya, mereka ini jadi punya waktu lebih juga untuk menekuni bidang atau hobi yang mereka sukai, bidang si radio break-break itu kan. Iya, lagi pula juga bisa ketemu atau ya saling bertegur sapa lah dengan orang-orang yang misalnya tinggal kita di Washington DC, mereka di California atau di negara lain. Kita lihat aja pemirsa, hobinya seperti apa. Mendapatkan informasi dari wilayah perang atau berkomunikasi saat bencana seperti angin topan yang merusak infrastruktur. This is a great time to revisit all those things that we take for granted, like turning on a light switch or picking up a cell phone. When those things aren't available to us, ham radio operators can still communicate. Bob melihat naiknya minat pada hobi yang sudah berusia lebih dari 1 abad ini. Penggemarnya dari berbagai kalangan, mulai dari almarhum Raja Hussein dari Yordania, hingga Kepala Biro Gedung Putih VOA Steve Herman yang juga senang berkomunikasi lewat kode Morse. Some people focus on being able to communicate through passing satellites that are amateur radio satellites. Other people bounce their signals off the moon, EME it's called, Earth, Moon, Earth. Radio amatir lainnya mengirim gambar melalui televisi pemindai lambat. Bisa juga dimanfaatkan untuk kondisi darurat, misalnya minta pertolongan saat kena serangan jantung di daerah terpencil. I can basically pick up the microphone and ask for emergency assistance, and I don't have to be dependent upon the telephone. Berkomunikasi dari lapangan dengan baterai atau generator portable merupakan bagian daya tariknya. It's the challenge to do something that where you are not relying on any major infrastructure, cutting out cell phones, just doing it on your own to establish a contact.
who else can say to use 5 watts and a wire to reach across the country or even across the globe. Kita bisa berkomunikasi dengan siapapun, bahkan dengan yang di luar angkasa. Sierra, the International Space Station, over. Tak heran generasi muda pun tertarik menekuninya. Dan saat karantina COVID-19, there's a renaissance of amateur radio going on at our colleges and universities around our country, and it's largely because there's smart young people who are enjoying the technology. Radio hasn't gone away. Para pengguna saling terhubung di mana saja dan kapan saja. WA6KIC. Dari Los Angeles, California, VOA. Cat. Anu belinya pasti kucing. Nah, ini satu buat Rifan. Oh, isinya mana? Nah, tolong nanti dikembalikan ke saya dengan isinya maksudnya. Nah, oh gitu. Iya, pemirsa ya. Udah, kita istirahat lagi ya Rifan ya. Yes, nanti kita bakal balik lagi dengan satu segmen yang khusus kita bahas tentang Valentine's Day. Jangan kemana-mana, tetaplah di Dunia Kita. Pemirsa, masih dalam Dunia Kita dan kami masih bawakan dari Eden Center dan kali ini kita mau membawakan topik lainnya lagi, merayakan Hari Valentine. Kasih sayang, tapi menurut pakar nih ya, kasih sayang Valentine itu tidak semata yayang-yayangan antara pacar, suami istri. Betul sekali, dan bentuk untuk menunjukkan kasih sayangnya itu mungkin bisa dan sekedar ucapan aja, perhatian, tapi juga mungkin mau ngasih bingkisan, misalnya berupa sabun-sabun organik. Nah, apalagi produknya yang ditujukan untuk semacam aksi sosial ya, membantu orang lain. Misalnya produk sabun yang hasil penjualannya ini digunakan untuk membantu mereka dengan PTSD. So what I use is I use organic food grade coconut flakes. I blend that with essential oils, never perfume. Maxwell senang berkreasi membuat sabun dengan bahan alami dan organik. Tidak mudah baginya untuk kembali ke kehidupan sipil setelah 16 tahun berdinas militer, termasuk pada Perang Irak dan Afghanistan, yang membuatnya menderita gangguan stres pasca trauma atau PTSD. The VA, and they suggested that I should employ my hands with something that will keep me busy and out of trouble. And so they asked me, do you have any hobbies? And I told them, and they were like, well, do you have any hobbies that aren't dangerous? And I said, well, I like to make soap. And they said, oh, you should do that. And so I started doing this, and I just got obsessed. Ini bukan sekedar hobi membuat atau menjual sabun. I was going again to my VA appointments, and this homeless man, I came out of the hospital, and he says, hey, you have any spare change? And I was like, I don't have any spare change right now, but I've got this hobby. I make soap. Do you want some soap? And the guy goes, oh yeah, I want some soap. And I was like, really? Really? And he says, yeah. He goes, I live on the street, I'm dirty. Kini Maxwell membagikan sabunnya gratis kepada tunawisma. Don't get me wrong, I love money, but if you're making money and you're surrounded by people who are poor, who are sick, who can't take care of themselves, then you're going to get sick. And all the money in the world doesn't matter. Terutama di saat pandemi, sepotong sabun gratis merupakan berkah. No, sometimes it burnt. My hands are dry, so they burn me. But I'm constantly trying to wash my hands as much as I can. Untuk memproduksi ribuan sabun aroma bunga jeruk, ekaliptus, atau jeruk bali merah, ia mempekerjakan veteran lainnya dan ibu tunggal untuk sekaligus membantu mereka beradaptasi dan mendapat penghasilan. I was really motivated by the service and sacrifice of my comrades at war, and I felt like those guys are dead and gone. Unfortunately, they can't make an impact anymore back here at home. So in some ways I feel like I owe those guys. Menurut Kementerian Perumahan dan Pengembangan Kota, lebih dari 40.000 veteran Amerika berstatus tunawisma. Dan Los Angeles merupakan salah satu kota dengan krisis ketunawismaan terbesar di Amerika Serikat. Dari Los Angeles, California, VOA.
Kita sampai kepada liputan yang terakhir, masih ada hubungannya dengan menunjukkan kasih sayang, tapi bukan kepada sesama manusia, melainkan sesama makhluk hidup, yaitu hewan ya. Jadi kita pengen tahu seperti apa sih sekarang di tengah pandemi ini orang-orang tuh jadi punya keinginan untuk memiliki hewan peliharaan. Nah, mengadopsi hewan peliharaan daripada mereka terlantar atau mereka disuntik mati ya, bisa jadi kan karena sangat crowded itu penampungan. Mereka diadopsi. Sekarang yang ngomong ya kucing aja. lebih baik ngomong sama kucing daripada ngomong sama lampu kan. Dan kewarasan saya sebetulnya terbantu karena hari-hari saya tuh ya dari bangun tidur dan ada selingan pekerjaan plus saya kan juga saya juga nge-build konten-konten di sosial media tentang kucing. Jadi itu yang sebetulnya agak membantu saya. Irfan Satriadi, diaspora Indonesia di Oakton, Virginia, dan Willy Priyoko, YouTuber dengan akun Kucing Om WP di Jakarta. Kedua cat lovers ini mengaku memelihara kucing membantu mereka melewati hari-hari di rumah saja selama pandemi. Irfan memiliki 2 ekor kucing, Spot dan Milk, yang diadopsi awal pandemi. Yang pertama sih kita online dulu ya, ngelihat pakai video gitu, kira-kira mau apa enggak gitu. Sudah, karena kan COVID. Nah, karena sudah setuju, baru saya ke rumahnya dan langsung saya ambil dua kucing ini. Tambahnya, proses adopsi makan waktu 1 hingga 2 minggu dengan biaya minimal sudah termasuk surat keterangan dokter. Sementara Willy yang mulai memelihara kucing sejak 2018 tak merasakan kesulitan berarti dalam merawat ke-5 kucingnya karena sudah berkomitmen menganggapnya sebagai anggota keluarga. 3 tahun itu saya benar-benar melihara Pito, Molo, Leon, Cimoy, Rumi, ini kucing-kucing saya kayak keluarga gitu. Ada sense of fulfillness-nya gitu deh, punya kucing yang tadinya kecil. Beberapa kucing saya kan rescue. Jadi waktu kecil tuh bentuknya tuh bener-bener kayak kucing jalanan liar yang bulunya jelek, badannya kurus gitu. Willy yang berhasil melalui tahun 2020 dengan tetap tinggal di rumah, mulai membuat konten tentang kucing di YouTube dan media sosial lainnya sejak 2019. Ternyata responnya positif. Kucing itu bulunya udah pasti rontok gitu. Jadi kalau pengen punya kucing lucu tapi nggak pengen punya bulu rontok, saran saya jangan pelihara kucing. Emang ada responsibility ya, tapi ya nggak terlalu berat. Kucing emang lebih low maintenance lah daripada peliharaan yang lain. Keduanya juga mengingatkan untuk terus menjaga komitmen saat pandemi berakhir dan dapat kembali bekerja di kantor. Dari Oakton, Virginia dan Jakarta, Indonesia, Aryatno Budianto, Ahadian Utama, Nia Iman Santoso, VOA. Kenapa ini kok berebutan? Saya Jati dari Tangerang Selatan, Indonesia. Boleh dong sesekali VOA Indonesia ngeliput teman-teman yang berkarir di Amerika di bidang desain grafis. Pengen tahu sih pengalaman mereka selama berkarir di sana seperti apa kehidupannya dan kesehariannya. Sebetulnya VOA dulu udah pernah meliput orang-orang Indonesia yang bekerja di industri perikanan maupun yang bekerja sebagai graphic designer. Betul. Tapi nanti kita akan liput lagi. Tentunya. Ya. Dan kita udah ada di penghujung dunia kita nih. Mungkin ada teman-teman yang juga pengen menanyakan sesuatu tentang Amerika Serikat atau punya usulan. Seperti Jati, silakan kirimkan usulannya dalam bentuk video dan pertanyaannya juga ke Instagram VOA Indonesia atau ke Instagramnya Anne dan Rifan juga. Rifan, iya. Dan juga kalau misalnya pemirsa mau nonton lagi dunia kita, langsung aja kunjungi situs kami www.voaindonesia.com dan juga nonton di YouTube channel VOA Indonesia. Betul, dan silakan jadi sahabat kami juga di media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram @VOA Indonesia. Kalau gitu kita pamit dulu, Rifan. Saljunya semakin deras, nanti kalau enggak kita bisa stuck di sini, nggak bisa pulang. Yaudah kalau gitu, saya Rifan Biasono dan Aryatno Budianto. Sampai ketemu lagi pemirsa minggu depan. Dadah. Bye. Stay safe, stay healthy.